Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani dengan NIM R1C1211113. Di sini saya akan mempresentasikan problematika banjir Las Solo dan solusi penanganannya. Lanjut, pendahuluan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni di persimpangan antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena letak geografisnya yang strategis dan besar luas perairan, Indonesia berbatasan langsung di laut dengan 10 negara tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timur Leste, dan Australia. Pada poin ini, utamanya yaitu banjir. Jadi, banjir adalah peristiwa berlimpahnya air yang meluap hingga meluap ke daratan, yang biasanya kering akibat curah hujan yang tinggi, lilihan salju atau masalah lain yang mengakibatkan air tak dapat diserap yang cepat oleh tanah atau dialirkan oleh saluran air yang ada. Banjir bisa terjadi secara tiba-tiba atau secara bertahap. Selanjutnya, rumusan masalah. Pada problematika kali ini diangkat dua rumusan masalah. Yang pertama, faktor geologi apa yang mempengaruhi banjir. Yang kedua, solusi apa yang dilakukan sebagai penanggulangan banjir. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Pertama, untuk mengetahui faktor geologi yang mempengaruhi banjir. Yang kedua, untuk mengetahui solusi dari penanggulangan bencana banjir. Baik, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Sebelum kita lebih lanjut, kita harus mengetahui faktor pemicu dari banjir itu. Pertama yaitu cuaca. Cuaca adalah kondisi atmosfer di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu, biasanya meliputi variabel seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, angin, dan curah hujan. Selanjutnya, kita langsung membahas penyebab banjir. Penyebab banjir dapat dijelaskan dari beberapa faktor, baik alami maupun disebabkan oleh aktivitas manusia. Salah satunya sebagai berikut. Pertama, curah hujan yang tinggi. Kedua, kondisi geologi dan topografi. Ketiga, perubahan penggunaan lahan. Keempat, kerusakan daerah aliran sungai. Kelima, perubahan iklim. Terakhir, drainase yang buruk. Faktor geologi yang mempengaruhi banjir dalam perspektif geologi. Pertama, topografi dan morfologi lahan. Wilayah dengan topografi datar seperti daratan aluvial cenderung menjadi daerah rawan banjir. Lahan ini seringkali memiliki kapasitas infiltrasi yang rendah, sehingga air hujan mudah menggenang. Sebaliknya, wilayah dengan kemiringan curam mempermudah aliran air permukaan yang dapat menyebabkan banjir bandang di daerah hilir. Yang kedua, jenis tanah. Jenis tanah mempengaruhi kemampuan menyerap air. Tanah liat misalnya memiliki permeabilitas rendah sehingga sulit menyerap air hujan, memperbesar risiko genangan. Sebaliknya, tanah berpasir memiliki kapasitas infiltrasi lebih tinggi. Selanjutnya, geologi struktur. Struktur geologi seperti sesar atau patahan dapat mempengaruhi aliran air bawah tanah di permukaan. Kondisi ini dapat memperburuk risiko banjir jika aliran terhalang dan kurang tertentu. Selanjutnya, dampak perubahan lahan. Aktivitas manusia seperti urbanisasi, deforestasi, dan pembangunan infrastruktur seringkali mengabaikan aspek geologi. Penutupan lahan dan beton dan aspal mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air, mempercepat aliran permukaan, dan meningkatkan risiko banjir bandang. Selanjutnya, perubahan iklim. Perubahan iklim global menyebabkan peningkatan curah hujan ekstrim. Dari perspektif geologi, ini mempercepat proses erosi sedimentasi dan perubahan aliran sungai yang memperburuk kondisi banjir. Jadi, solusi penanganan banjir dalam bidang geologi. Pertama, pemetaan geologi dan zona rawan banjir. Melakukan survei geologi untuk memetakan topografi, jenis tanah, dan struktur geologi di wilayah rawan banjir dan membuat zonasi kerawanan banjir berdasarkan hasil analisis geologi untuk mendukung perencanaan tata ruang yang berkelanjutan. Yang kedua, pengelolaan daerah aliran sungai. Meningkatkan konservasi das dengan pendekatan geologi seperti stabilisasi lereng dengan teknik bioengineering dan mengurangi sedimentasi sungai melalui pengendalian erosi di daerah hulu menggunakan revegetasi dan terasering geoteknik. Selanjutnya, penggunaan teknologi geologi memanfaatkan teknologi geofisika untuk mendeteksi potensi banjir bawah tanah dan menggunakan model hidrogeologi berbasis geologi untuk memprediksi aliran air dan merancang sistem drainase alami. Selanjutnya, rekayasa geologi merancang bendungan, tanggul, dan cek dam dengan memperhatikan kestabilan geologi dan meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah melalui pengolahan material geologi lokal seperti penggunaan pasir dan kerikil dalam konstruksi sistem resapan. Selanjutnya, edukasi dan kesadaran publik.
memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan geologi untuk mengurangi risiko banjir dan melibatkan masyarakat dalam proses mitigasi bencana berbasis geologi. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari problematika ini adalah penanganan banjir membutuhkan pendekatan multidisiplin di mana geologi memainkan peran penting dalam memahami, menganalisis, dan mengatasi penyebab serta dampaknya. Dengan memanfaatkan ilmu geologi, dapat dilakukan upaya mitigasi efektif seperti pemetaan zona rawan banjir, pengolahan das, dan rekayasa lingkungan, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Saran, pemerintah perlu meningkatkan pemetaan geologi untuk identifikasi masalah rawan banjir secara detail dan menjadikannya dasar dalam perencanaan tata ruang serta masyarakat harus dilibatkan dalam kegiatan mitigasi banjir, termasuk program konservasi lahan dan edukasi penting tentang menjaga lingkungan. Baik, itulah problematika yang saya angkat dari Banjir Lah Solo. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.